Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi sahabat gizi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara input, edit, dan juga menghapus identitas balita melalui menu impor identitas balita. Apa aja yang harus kita perhatikan? Ikuti video ini sampai selesai. Untuk mengupload data identitas, maka kita pastikan dulu file Excel-nya kita siapkan di dalam format yang sesuai dengan aplikasi ya. Judul kolomnya ini tidak diubah-ubah, ada garis bawahnya, tidak usah diganti dengan spasi dan lain sebagainya. Lalu yang perlu diingat, tanggal lahirnya formatnya tahun, bulan, tanggal, dan bentuknya teks ya. Di sini juga teks untuk berat lahir dan lain sebagainya, ini dalam bentuk teks sehingga datanya tidak berubah. Ini yang nantinya akan memudahkan kita bagaimana mengupload data file identitas ya, sesuai dengan format yang ada dalam EPPGPM, sehingga dipastikan datanya akan berhasil masuk ke dalam aplikasi EPPGPM. Oke, sehingga ingatnya adalah Excel-nya harus sesuai dengan format yang diminta oleh EPPGPM supaya memastikan data tersebut bisa masuk. Selanjutnya, setelah data itu sudah disiapkan Excel-nya, kita masuk ke dalam menu impor identitas, pilih identitas balita. Lalu yang paling penting, ingat, pilih dulu desanya atau kelurahan, kemudian pilih dulu posyandunya. Baru kalau ini sudah diisi desa dan posyandu, kita pilih filenya ya, kita pilih filenya tadi judulnya balita, kita open ya. Ini datanya udah masuk nih, artinya data ini siap untuk di-upload. Untuk membuktikan, kita kemudian klik upload. Nah, dalam waktu sekejap sebetulnya data ini akan berhasil. Nah, kalau keterangannya duplikat semacam ini, artinya nick ini ya, nick dalam ini sudah ada di dalam aplikasi EPPGPM ya, sudah ada dalam aplikasi EPPGPM, maka ini duplikat. Nah, kalau berhasil semacam ini, artinya nick tersebut atau balita tersebut sudah bisa berhasil masuk dalam EPPGPM. Oh, ternyata data yang saya upload ini sudah ada semua di dalam EPPGPM. Hanya ada berapa ini? 2 tadi ya. Nah, betul. Dari 87 balita data, ternyata yang berhasil hanya 2 masuk, yang lain gagal. Kenapa? Karena sudah ada datanya di dalam EPPGPM. Ini keterangan ini sangat penting untuk kita bisa melihat kenapa sih kok ada yang gagal, kenapa sih berapa sih yang berhasil. Kita lihat dari keterangan yang ada di sini ya. Kita close aja, lalu kita masuk, kita melihat ada di daftar balita yang berhasil di-upload tadi. Maka yang baru tadi, yang berhasil tadi, maka akan masuk di dalam daftar yang paling atas ya, biasanya seperti itu. Jadi data yang baru masuk itu data yang paling atas, masuk ke dalam daftar balita. Nah, ini untuk mengecek balita-balita yang masuk pertama kali itu ada di dalam daftar balita. Untuk ngecek yang data duplikat tadi bagaimana? Kita contoh aja, kita cari aja misalnya salah satu NIK-nya nih ya, NIK-nya yang ada di sini misalnya, kita copy ya, tadi nggak masuk, kita copy aja NIK-nya, kita cari, copy, Ctrl C ya, lalu masuk lagi ke dalam aplikasi, copy, kita cari, oh ternyata sudah ada. Nah, itulah yang menyebabkan data itu ternyata sudah ada di dalam aplikasi, makanya keterangannya di sana adalah duplikat. Kita cek. Nah, kalau misalnya tidak ada di sini, kita bisa cari di dalam menu atau fungsi cari balita by nick. Nah, kita masukkan nicknya, lalu kita cari datanya. Maka ini kenapa nggak muncul? Karena ada spasi di belakangnya tadi ya. Kalau kita spasinya dikurangin, kita cari datanya, maka akan muncul balita itu ada di mana posisinya. Jadi nggak usah bingung kalau ada keterangan duplikat. Kita copy nicknya, lalu kita cari nick tersebut di mana posisinya berada. Oke, kita kembali ke daftar balita.
di sini nanti kita akan bisa mencoba mengedit ya daftar balita setelah kita keluar. Nah, bagaimana dengan untuk mengubah data yang dimaksud ini? Bagaimana mengisi posyandunya yang baru, kemudian bagaimana mengisi misalnya nambah nomor HP atau merubah NIK. Maka kita klik import identitas. Nah, kita tarik datanya lagi, kita ekspor datanya. Akan muncul datanya, kita klik. Nah, kita klik yes. Nah, akan muncul data-datanya balita yang tadi. Nah, misalnya kita mau mengubah yang nomor 1 nih, nomor 1 ya, nomor kakaknya kita ubah jadi 941610. Nah, karena nggak punya, lalu tingginya kita isi 50 karena udah punya datanya. Ini orang tuanya kita isi lagi 941610, lalu nomor HP-nya 081345 dan sebagainya. Ya, ini bisa. Nah, kenapa formatnya begini? Karena aduh, salah ya saya. Harusnya berupa ini, harusnya berupa teks. Nah, seperti ini. Sehingga ini bisa diubah 0. Nah, seperti itu. Oke. Kita bisa save as ya. Kita save as, filenya kita save as. Ulang lagi. Save. Edit balita. Ingat ininya 97/2003 workbook. Save. Nah, kita nanti akan cek yang namanya apel Hello ya. Kita masuk aplikasi, masukkan lagi filenya, edit balita, kita open, lalu kita klik update. Yes. Nah, ini berhasil diimpor, semua berhasil diimpor ya. Ada yang belum isi panjang lahir akan ketahuan ya. Ini juga ada yang belum isi panjang lahir akan ketahuan. Kita lihat datanya masuk 105, kita close. Oke, sekarang kita cek lagi ya. Di sini bagaimana apel Hello tadi ya, kita cari apel. Nah, apel Hello ternyata benar, nomornya HP-nya sudah masuk ya, nomor kakaknya juga sudah masuk. Ini nomor HP-nya udah kelihatan, udah masuk. Itu kita berhasil. Oke, itu bagaimana kita untuk mengedit isian yang ada di dalam identitas ya, yang identitas. Selanjutnya yang paling sering bagaimana menghapus atau mengubah sekarang bagaimana menghapus atau mengubah NIK. Kita tinggal sama ya, dari data yang ada tadi ya, kita akan menghapus data yang ada. Kita masuk ke yang Excel tadi ya, edit balita. Bagaimana mau menghapus balita-balita ini? Saya mau hapus ya, yang balita 1 ya, balita 1 saya akan hapus, balita 1 akan saya hapus semua ini. Jadi balita 1 akan saya hapus, maka kita isi angka 1. Nah, ini kita isi angka 1. Oke, kita isi angka 1. Nah, kita akan menghapus balita dengan balita 1. Nah, yang balita 2 ini
saya akan ubah NIK-nya. Ya, NIK-nya saya akan ubah. Ya, 2 ini akan saya ubah NIK-nya. Isi di sini. Kira-kira begitu. Ya, akan saya ubah NIK-nya jadi angka 4 angka di belakangnya saya isi dengan 2222. Ini juga sama, akan saya isi dengan angka 2222. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, yang paling aman adalah data-data yang lain kita hapus. Data yang lain kita hapus supaya lebih ringan. Nah, saya di sini artinya saya akan mengubah yang lain saya hapus ya. Akan menghapus data balita 1 dan mengubah 2 balita ini. Kita save as lagi supaya nggak ketahuan. Kita kasih nama hapus. Ingat ini tetap ya sebenarnya workbook. Save. Nah, lalu kita ke aplikasi ya, kita pilih filenya, langsung saja tidak masalah. Kita edit balita hapus tadi nama filenya. Nah, ini maka ingat ini, untuk menghapus data dan mengupdate NIK lewat import maka tekan upload. Nah, kita klik upload. Nah, ini berhasil. Data berhasil dihapus, data berhasil dihapus, data berhasil dihapus, dan ada 2 yang diganti NIK-nya. Ini berhasil. Kita close ya, kita cek di daftar balita. Nah, di daftar balita tadi ya, kita cari nicknya ya, yang tadi diubah. Kita cari nicknya, kita copy nicknya, kita cari di sini. Apakah ada? Nah, ini udah otomatis berubah. Nah, yang dihapus tadi masuk ke dalam balita hapus di desa Ibiroma ya, di Posyandu Ibiroma. Kita cari datanya, maka balita-balita 1 tadilah yang dihapus. Nah, balita 5 ini banyak balita yang sudah dihapus. Nah, kita akan kelihatan di sini balita yang dihapus. Oke, saya kira itu video singkat untuk bisa mengedit data balita dan juga menghapus atau mengubah NIK balita. Terima kasih sahabat Kisi. Jangan lupa like, subscribe, komen ya, dan share video ini ke teman-teman sobat Kisi semua. Terima kasih.